Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada video kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel ini. Ya, jadi pertanyaannya adalah, ya, pertama nama yang bertanya, ini nama channel yang bertanya, Topan Brando, ya, Topan Brando. Isi pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Pak, saya mau bertanya, apakah sah sholat asar saya bila saya melakukannya jam 15:20, jam 5:20 dikarenakan kerja. Nah, jadi apakah sah sholat asar saya bila saya melakukannya jam 5:20 dikarenakan bekerja? Ya, jadi kepada saudara yang bertanya, sebenarnya pertanyaan ini sudah sering juga ditanyakan sebelumnya oleh saudara-saudara muslim kita yang lainnya dan kami sudah menjawabnya. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami akan membuat jawabannya dalam bentuk video. Ya, jadi saudara yang bertanya, perlu kita ketahui jadi bahwa sholat 5 waktu itu mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan dalam syariat. Seperti misalnya di sini, ya, jadi untuk melihat jadwal waktu sholat, ya, saudara boleh lihat, cari di Google, ketik jadwal sholat, ya, terus, ya, ini Sopeng nama kabupatennya, ya. Ya, kalau misalnya kalian tinggal di kabupaten apa, silahkan ketik nama kabupatennya, misalnya Kabupaten Cirebon, maka jadwal sholat Kabupaten Cirebon, maka akan ditampil seperti ini, ya, jadwal sholat pada hari tersebut. Ya, contoh pada hari apa ini? Hari Ahad tanggal 9 Juli tahun 2023. Ya, akan muncul jadwal salat pada hari itu. Ya, zuhur, salat asar, maghrib, isya. Ya, jadi salat 5 waktu itu punya waktu-waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Ada yang namanya batas awal waktu pelaksanaan, dan ada yang namanya batas akhir waktu pelaksanaannya. Batas awal waktu pelaksanaan itu maksudnya kita tidak boleh melaksanakan sholat tersebut sebelum masuknya awal waktu. Ya, contoh sholat subuh masuknya itu mulai dari jam 4:46 subuh. Ya, jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat subuh sebelum masuknya waktu ini, jam 4:46. Kalau ada orang yang sholat pada hari tanggal 30, pada hari tanggal 9 Juli 2023 sebelum jam 4:46, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu subuh. Ya, batas akhir waktu pelaksanaan sholat subuh yaitu terbitnya matahari. Ya, terbitnya matahari pada tanggal 9 Juli 2023 yaitu jam 6:09. Ya, jadi sholat subuh itu harus dilaksanakan antara kedua waktu ini. Ya, selama dilaksanakan di antara kedua waktu ini, maka sholat subuhnya, ya, dianggap sah. Kenapa? Karena masih dikerjakan di dalam waktunya dan itu masih terhitung sebagai sholat adaan atau sholat tunai. Ya, sholat zuhur juga demikian. Ya, ada batas awal waktu pelaksanaan dan ada batas akhirnya. Ya, sholat asar juga demikian. Untuk batasan-batasan waktu sholat 5 waktu atau sholat fardu, teman-teman boleh cek di deskripsi video ini. Ya, kami sudah buat videonya tentang batasan-batasan waktu pelaksanaan sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, untuk sholat asar seperti yang saudara tanyakan, ya, apakah sholat asar saya sah apabila saya melaksanakannya jam 5:20 sore? Ya, karena saya bekerja. Ya, jadi perlu kita ketahui bahwa waktu sholat asar itu, ya, untuk hari ini, ya, kenapa saya bilang untuk hari ini? Karena biasanya jadwal waktu sholat itu biasanya ada perubahan setiap 5 hari, ada perubahan paling beberapa menit, ya. Ya, jadi untuk hari ini tanggal 9 Juli 2023 waktu sholat asar itu masuk jam 3:29, ya, jam 3:29. Ya, jadi ketika masuk jam 3:29 maka itu sudah masuk waktu asar. Kita sudah boleh mengerjakan sholat asar. Sedangkan batas akhir waktu pelaksanaannya itu adalah masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib kapan? Jam 6:02 untuk hari ini. Jadi terbentang waktu untuk melaksanakan sholat asar itu mulai daripada jam 3:29 sampai jam 6:02. Selama sholat asar dilaksanakan di antara kedua waktu ini, maka itu kita masih dihitung mengerjakan sholat asar pada waktunya.
Ya, adapun kalau mengerjakan sholat di luar waktunya kan disebut qadha ya. Ya, dan kita nanti akan bahas juga tentang masalah sholat qadha. Ya, jadi penanya yang budiman bahwa sholatnya masih sah. Kenapa? Karena masih dikerjakan antara dua waktu ini. Antara batas awal waktu pelaksanaan dan batas akhir waktu pelaksanaannya. Antara jam 3 lewat 29 dan jam 6 lewat 2. Ya, tapi untuk batas akhirnya ini sebaiknya dikerjakan ya sekitar 5 sampai 10 menit sebelum masuknya batas akhir waktu pelaksanaannya. Karena mungkin kalau kita sholat asar itu waktu yang kita butuhkan ya mungkin 5 sampai 10 menit. Ya, maka kita harus mengerjakan sholat asar itu semua di dalam waktunya. Tidak boleh ada yang lewat dari jam 6 lewat 2. Misalnya 2 rakaat, baru 2 rakaat kita kerjakan tiba-tiba masuk waktu maghrib. Nah, maka itu termasuk dosa besar. Ya, baru 2 rakaat sholat asar ini dikerjakan, ya tiba-tiba sudah azan maghrib, maka dia tetap harus melanjutkan sholat asarnya sampai 4 rakaat, tapi dia sudah dihitung berdosa. Ya, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab siapa tadi? Saudara Topan Brando. Ya, semoga saudara Topan Brando mendengarkan video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.